أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang menyenangkan buat saya dan buat kita semua adalah ketika kemudian Allah maha mengatur segala-galanya, termasuk di urusan perjodohan yang sedang kita perbincangkan di 2 hari terakhir ini. Betul-betul Allah maha memudahkan, maha betul-betul mengatur. Allah punya tentaranya, Allah punya malaikatnya. Ketika tidak ada lagi manusia yang kemudian bisa membantu, Allah kemudian singkirkan masalah manusia. Allah kemudian sepenuh-penuhnya bergerak untuk saudara semua dengan bala tentara yang Allah miliki. Ayatnya sudah kita pelajari. Istastaghitsu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku akan turunkan 3.000, aku akan turunkan 1.000 malaikat. Jika tidak cukup 1.000 malaikat, Allah masih punya 3.000, Allah masih punya 5.000 malaikat yang bisa Allah turunkan. Bagaimana kaitan dengan jodoh, saudara? Bila mana orang-orang barat mengatakan bahwa alam ini punya pekerjaan yang aneh. Alam ini punya pekerjaan yang menarik, ajaib. Kata mereka semua yang berkeyakinan ini, keyakinan Anda menjadi Tuhan buat Anda sendiri. Waduh. Bahaya. Tapi sekali lagi saya memilih berdamai ya. Tidak mencederai, saya cuma mengupgrade saja keyakinan itu bahwa betul-betul Allah punya tentaranya, Allah punya malaikatnya. Anda tinggal datang pada Allah, sampaikan keinginan itu, minta sama Allah, dan kemudian bergeraklah. Subhanallah, saya punya cerita yang ya Allah lah, ini kejadian sih sebenarnya sehari-hari ya, karena Allah udah menjamin kok buat kita semua bahwa kita semua memiliki pasangan masing-masing. Insya Allah, mudah-mudahan. Ini ayatnya di surah Yasin, surat yang sangat kita akrab banget. Ya, ayat apa nih, kita coba ambil ayat dari 33.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayatun lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها. Ini dia ayatnya. Subhanalladzi, maha suci Allah, khalaqal azwaja kullaha, yang sudah menjadikan setiap sesuatu ada pasangan-pasangannya. Mimma tumbitul ardu, dari apa yang dihasilkan oleh bumi, tumbuh dari bumi. Wa min anfusihim, dan dari diri kalian sendiri. Udah stempel sama Allah, punya pasangan, insya Allah yakin. Saya takdirnya nggak bakal kawin, Pak Ustadz, dia sampai mati. Tuh, jangan. Jangan. Ada kok orang-orang yang di usia 60-an tahun yang kemudian dia menikah. Hidup masih berlangsung, bos. Umur masih 47 mah belum 48, tenang aja. Umur 48 masih belum 49, betul nggak? Umur 49 belum 49 setengah. Belum 50. Nah, go. Jalan terus. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dan ada pasangan-pasangan dari apa yang kalian semua tidak ketahui. Subhanallah. Allah bahkan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan yang lain supaya kita tuh menjadi semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa ayatun lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idahum muzlimun. Maka Allah yang menciptakan langit dan buminya, Allah yang menciptakan matahari dan bulannya, Allah yang menciptakan siang dan malamnya, kemudian berganti-ganti, maka Allah pula yang akan bisa mengubah Anda semua dari sendiri menjadi ada pasangannya. Ada seorang ibu ya, kemudian mengingatkan anaknya. Nak, sepertinya Mama tahu ini. Apa yang menyebabkan kamu belum punya jodoh? Anaknya nanya, apa tuh, Mak? Kita barangkali kurang berdoa. Iya, Mak, bener. Ya udah, kata emaknya, ntar malam lo bangun deh. Emak juga bangun. Insya Allah emak mau berdoa lebih hebat lagi, lebih rajin lagi dengan kamu ada di samping emak. Kita sholat malam, kita doa sama Allah. Allah yang udah nyiptain bulan dan matahari, kata Ustadz Yusuf. Allah yang udah menciptakan siang dan malam. Allah yang menggerakkan alam ini sehingga punya pasangan masing-masing dan menciptakannya. Mudah-mudahan bisa ngasih anak yang emak sayangin ini jodohnya. Emak pengen tahun depan emak udah minang cucu. Malam-malam dibangunin tuh. Shh, bangun. Katanya mau jodoh. Ayo bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dua hamba Allah ini, emak dan anaknya, di salat malam. Di salat. Dibaca itu Ar-Rahman sampai selesai. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, maafin kami. Nggak rajin mintanya, nggak sering mintanya, bentar minta, bentar kagak. Ya Allah, mudah-mudahan Kau maafin kesalahan kami. Malam hari ini kami minta kepadamu, ya Allah, berikan jodoh buat putri saya. Mungkin sebelahnya sang putri ini. Terharu dia didoakan mamanya. Alam ini bergerak, diberkatkan oleh Allah SWT, diperintahkan Allah alam ini untuk betul-betul membantu dia supaya bisa berjodoh. Terus jalan. Duha dia doa lagi. Terus
Ingat pelajaran kita? Pelajaran kita ingat? Punya mimpi. Minta dan bergerak. Mimpi, minta dan bergerak. Emaknya bilang sama anaknya ini, jangan sampai kamu kehilangan keyakinan ya nak. Kamu masih 35 kok. Anak emak cakepnya juga kayak begini. Subhanallah, masih iya gak ada jodohnya insyaallah. Loh, jalan dia doa. Ada surat undangan masuk nih. Di meja gitu. Dibaca nih mamanya. Masya Allah nih, ada surat undangan reuni. Anaknya datang. Wah, undangan apa mak? Undangan reuni. Mendadak dia menjadi lemes. Aduh, reuni malas mak. Kenapa malas? Ya malas lah mak, entah pada nanyain anak lo berapa. Kita belum punya anak mak. Jangan anak jodoh aja kagak. Enggak. Ini Allah udah ngabulin. Allah udah ngabulin doa kita. Insya Allah Allah udah ngabulin doa kita. Lo berangkat. Insya Allah ini yang disebut nama Ustadz Yusuf Mansur. God sign. Tanda-tanda Allah. Ya. Ayatun min ayatillah. Tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan udah pada berdoa tuh, udah 7 hari kita berdoa nih. Sekarang ada undangan nih. Undangan reuni. Emaknya berbisik kepada si putrinya ini. Jangan-jangan nak, doa kita udah dijawab. Jodoh kamu di sini, insya Allah. Anaknya bilang, iya kali mak ya. Kita berdoa lagi mak. Kata Ustadz Yusuf, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya udah yuk kita berdoa. Ini surat undangan ditaruh di saku. And then dia jalan. Ambil lagi wudhu, dia sholat. Ya Rob, ini undangan siapa yang jatuhin kemari? Adalah engkau. Ini undangan siapa yang nganterin kemari? Adalah engkau. Ini undangan siapa yang ngirim kemari? Adalah engkau. Bila memang jodohnya anak saya ada di sini, ya Allah, berikan jodoh anak saya di sini. Anaknya bilang amin, amin. Terpenuhi itu. Terus bergeraknya gimana? Dalam kasus ini, dia bergeraknya kemana? Ya dia bergeraknya ke undangan reuni inilah. Undangan reuni. Ini cerita Masya Allah ini. Subhanallah, saya paling suka nih kalau udah bicara tentang malaikat. Salah satu yang saya demenin cerita ini. Cerita tentang reuni. Subhanallah. Jangan kemana-mana pemirsa. Ya, kita terusin kisahnya. Pemirsa, anak ini, si perempuan ini kemudian yang mendapatkan tanda-tanda Allah, God sign, tanda-tanda Allah, ayatum min ayatillah. Ada undangan reuni, dia berangkat itu. Ya, kira-kira 3 minggu ke depan undangannya. Dia telepon kanan kiri, ternyata angkatannya nggak ada yang datang. Angkatannya nggak ada yang datang nih, angkatan tahun 90. Ini nggak ada yang datang. Telepon temennya yang satu, apa kata temennya? Oh saya nggak bisa datang. Telepon lagi ke yang sebelah, saya juga ada kesibukan. Waduh, teman seangkatan saya nggak datang. Tapi undangan ini tertulis, ya, mengundang dari tahun 80 sampai tahun 2010. Biarin deh tukang lampu nih, goyang-goyang dah tuh. Nggak apa-apa, pemirsa ya nggak? Undangannya dari angkatan tahun 80 sampai angkatan tahun 2010. Dia angkatan tahun 90. Tapi temennya nggak ada yang datang nih. Temen sekelas nggak ada yang datang. Ini hati-hati loh pemirsa sama masalah God sign ini. Hati-hati loh. Karena kalau kita mengabaikan persoalan God sign ini bisa jadi kita bakal kehilangan momen. Barangkali sebelum nih undangan turun, ada lagi tanda-tanda Allah yang lain yang mendahului. Saya nggak pernah khawatir pemirsa kehabisan waktu ya. Insya Allah saya minta sama Allah panjang umur. Besok Sabtu Minggu kita libur dulu. Nanti hari Senin kita bisa lanjutkan ini kisah tentang ini.
Nih God sign, hati-hati saudara. Saudara minta nih supaya anak bisa makan enak. Oke? Saudara kemudian minta supaya anak bisa bayaran. Saudara minta supaya anak bisa kuliah. Saudara minta supaya anak bisa beli baju Ramadan ya atau Idul Fitri. Saudara minta kemudian supaya saudara punya motor bisa bayar kredit, mobil bisa terbayar kredit, saudara bisa lunas dan segala macamnya. Tiba-tiba God sign-nya muncul. Tanda-tanda Tuhan muncul. Ada orang datang, Assalamualaikum gitu. Hati tuh, itu suka jadi tanda-tanda Tuhan juga tuh. Bagaimana maksudnya Ustaz? Pak, kami dari majelis rumah tahfiz ini, misalkan Al-Bayyinah, kita lagi mau ngadakan wisuda ini. Kira-kira Bapak berkenan tidak menyalurkan sebagian rezeki Bapak untuk biaya makan-makannya anak-anak, para ustadz dan tamu-tamu. Sementara Anda lagi punya permintaan ke Allah. Ini bisa jadi nih God sign. Dalam urusan jodoh kadang-kadang begini. Datanglah tamu begitu. Yang tidak ada urusannya sama jodoh ente. Nggak ada urusannya sama jodoh anak ibu dan bapak semua. Anak perempuan ibu, anak perempuan bapak nih bawa air. Naruh kan? Kemudian si tamu bilang, ini anak nomor berapa? Ini anak saya yang kedua. Oh, orang mana suaminya? Belum punya suami. Oh, si orang ini cuma ngomong oh. Paham? Si tamu ini cuma oh gitu. Nggak ada itu, nggak ada buntutnya, nggak ada kembangnya, cuma segitu doang. Saudara, kalau saudara paham tentang God sign, tentang tanda-tanda Allah, saudara kemudian punya hati yang ngeling terus gitu ke Allah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kapan aja ingat sama Allah, saudara akan punya kertak hati begini. Oh, tadinya nggak ada yang nanya, udah ada yang nanya gitu loh. Tadinya nggak ada yang negor, udah ada yang negor. Tadinya nggak ada yang nawar, udah ada yang nawar, kira-kira begitu. Maka begitu tamu ini pulang, seperti tadi sahabat ini, si emak dan si anak ini kemudian membawa undangan reuni ini kepada sejadah, kepada Allah Ta'ala, seperti itu juga. Nah, sini denger nggak tadi tuh ucapannya tamu emak? Dengar mak nyakitin. Aku nyakitin? Yalah mak. Pakai nanya jodoh ayam orang mana. Kan emang kalau kita lagi jadi the loser tuh ya. Bawaannya tuh orang ngehina aja gitu bawaannya. Ada padahal omongan orang datar gitu. Kerja di mana? Lo jangan ngeledek gua ya. Emang gua udah lama nganggur tapi ya kok jadi sengor begitu gitu. Kayak kucing langsung pasang dia punya taring gitu. Ya tapi ente mesti maklum dah, namanya orang lagi susah, lagi gundah gulana, emaknya ngedekep, nak, bukan. Ini tanda-tanda Allah, nak. Bukankah Allah sudah mendengar doa kita selama beberapa hari ini supaya kamu berjodoh, nak? Ini udah ada yang nanya lumayan. Selama ini nggak ada yang nanya. Tenang, kecup tuh. Dahinya kita punya anak, insyaallah ma doain. Nah, beberapa hari kemudian itulah surat undangan ini datang. Ini God sign yang kedua. Tanda-tanda yang kedua. Oh, jangan diabaikan tuh. Begitu datang lagi tanda yang kedua, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Bawa terus ke Allah. Habis deh kita. Gak sempurna nih kisah di Mekah ini. Ya, di pekan ini kisah ini tidak sempurna. Insyaallah besok Sabtu Minggu libur dulu. Senin kita akan teruskan dengan kisah soal jodoh. Ingetin saya ya. Teman-teman ingetin saya. Supaya Senin besok kita bicara masih lanjutin soal perjodohan ini. Yang kaitannya dengan keyakinan. Insyaallah. Yuk kita doakan dulu. Mudah-mudahan yang belum berjodoh dengan jodoh yang soleh soleha. Yang sudah berjodoh tapi jodohnya belum soleh soleha, Allah yang bisa mengubah hati orang dah. Insyaallah bisa menjadi jodoh yang soleh soleh buat saudara-saudari semua. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman Rahim. Jangan biarkan teman-teman saya yang tidak saya lihat satu persatu yang ada di depan layar kaca masing-masing sendirian dalam berdoa, duha, ibadah. Pilihkan imam terbaik buat dia. Pilihkan makmum terbaik buat dia. Jadikan ya Allah dia punya pasangan yang saleh salehah, punya anak turunan juga yang saleh salehah, hidupnya mapan, cukup, senang, selamat dunia akhirat. Dan selama engkau belum memberikan jodohnya, jadikan dia terus menjadi orang yang yakin, terus beribadah dan tidak bermaksiat. Menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya, menjaga pandangannya, menjaga kulitnya, menjaga semua bagian-bagian yang engkau berikan supaya tidak dibawa kepada maksiat sementara belum berjodohnya. Rabbi fir warham anta khairur rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu Senin, mana-mana. Ceritanya masih kita lanjutin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.